Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nafsa Salma dengan NIM 06101282429036 dari kelas B Indralaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang skala pH. Skala pH adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat suatu keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. pH merupakan singkatan dari potential of hydrogen atau power of hydrogen, yang mana menunjukkan konsentrasi ion hidrogen di dalam suatu larutan. Nah, skala pH memiliki rentang pH dari 0 hingga 14, di mana apabila pH-nya kurang dari 7, maka larutan tersebut bisa dikatakan bersifat asam. Apabila pH-nya sama dengan 7, maka larutan tersebut bisa dikatakan bersifat netral. Dan apabila larutan tersebut pH-nya lebih dari 7, maka larutannya itu bisa dikatakan bersifat basa. Nah, semakin rendah suatu nilai pH, maka semakin asam suatu larutan tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi nilai suatu pH, maka semakin basa larutan tersebut. Nah, untuk skala pH ini didasarkan pada ion hidrogen, di mana rumus matematisnya adalah pH sama dengan min log H+. Seperti contohnya, jika ada soal untuk H plusnya sama dengan 1 dikali 10 minus 3, maka pH-nya berapa? Maka bisa kita cari menggunakan rumus tadi, di mana pH sama dengan min log H+. H plusnya sudah kita ketahui, yaitu 1 dikali 10 minus 3. Maka kita masukkan min log H plusnya tadi 1 kali 10 minus 3, dan 3 pindah ke depan menjadi 3 min log 1, dan hasil pH-nya yaitu sama dengan 3. Maka larutan ini bisa kita katakan bersifat asam. Nah, untuk mengukur suatu pH itu bisa kita gunakan dengan 4 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua, ada yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna biru. Apabila kertas lakmus merah dicelupkan dalam suatu larutan dan lakmus merahnya tetap merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Apabila lakmus merah yang dicelupkan dalam suatu larutan dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Begitu juga sebaliknya pada lakmus biru. Bila lakmus biru dicelupkan dalam suatu larutan dan lakmus birunya tetap biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Namun, apabila lakmus biru dicelupkan dalam suatu larutan yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan indikator universal, yaitu dengan menggunakan kertas indikator untuk bisa melihat nilai skala pH-nya. Yang ketiga, kita dapat menggunakan indikator alami. Indikator alami itu adalah indikator yang digunakan dari bahan-bahan alami. Contohnya saja seperti pandan, kunyit, telang, buah naga, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, yang keempat yaitu pH meter. Kita dapat menggunakan pH meter. pH meter itu adalah alat elektronik yang dapat mengukur suatu nilai pH yang lebih akurat di dalam suatu larutan. Sekian video skala pH yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.